Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini seru begitu kan ya, antara peran Didit Prabowo ya dengan seorang Gibran sebagai wakil presiden. Di acara pelantikan-pelantikan ini yang mendesain semuanya ya dekorasinya yaitu adalah Didit Prabowo, bukan seorang Gibran. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan hal-hal kayak beginian begitu kan menunjukkan bahwa Didit ini kan memang desainnya di situ begitu kan. Ya, semuanya mulai dekorasi, mulai apapun begitu kan, ya karena ahli desain. Sedangkan Gibran ya banyak yang bertanya-tanya begitu kan. Kenapa seorang Gibran hanya hanya ya sibuk sana sini begitu kan. Pada kenyataannya orang-orang akan menganggap nantinya ya, orang-orang akan menganggap ini gimana begitu dengan narasi-narasi yang kemudian tidak baik begitu kan ya. Saya kira Gibran ini ikut begitu kan ya, geladi bersih di situ di MPR. Nah, nampaknya saya kira hanya datang saja begitu. Kenapa setelah Didit ya mendesain ini semua, terus kemudian seorang wakil presiden datang begitu kan? Ya, ini gimana begitu? Ya, coba klik di kolom komentar menunjukkan bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Gibran ini kan banyak orang kan masih bertanya-tanya begitu kan ya. Walaupun sebagai seorang wakil presiden ikut geladi bersih tidak ada masalah begitu kan ya, tidak ada masalah. Tapi terkesan bagaimana? Karena yang mendesain ini adalah Didit Prabowo yang menunjukkan betapa luar biasanya Didit di situ begitu. Ya, orang-orang akan wah ini tiba-tiba setelah desainnya bagus begitu kan datang begitu kan, nampaknya mau ya hanya foto-foto sana sini begitu kan, ngecek sana sini habis itu pulang. Ya nggak ada masalah begitu kan, nggak ada masalah. Tapi bagaimana seorang Didit yang punya peran penting yang sangat luar biasa untuk mendesain ini, ya secara etika dan politik dan sopan mereka begitu kan sangat luar biasa. Mas Didit ini menghargai satu sama lain, tidak tergesa-gesa ketika jalan begitu, ketika masuk mereka santai-santai aja begitu kan. Desain-desain dari dekorasi di sekitar gedung MPR di situ begitu kan. Ada penghijauan yang sangat luar biasa. Ini kan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Didit ini sangat luar biasa. Makanya berbeda begitu kan, berbeda sekali dengan sosok seorang Gibran. Ya, bedanya ya apa? Dengan adanya sosok seperti ini coba kita lihat saja begitu kan ya, sosok Gibran ketika mereka datang begitu kan, ketika mereka datang ya seharusnya kan melihat dari sekitar mereka begitu kan, santai-santai aja begitu kan, orang-orang yang orang-orang yang tinggi begitu kan yang disalami duluan. Berbeda dengan Didit Prabowo santai, disalamin semua begitu kan, disalamin semua mereka. Artinya berbeda memang ya, didikannya ya berbeda lah. Ya, tapi posisi wapres ini begitu kan ya, ini harus sama penggagasan dengan seorang Prabowo begitu kan ya. Di detik-detik akhir inilah seorang Prabowo mungkin akan berangkat di Kartanegara ya, akan dilantik pada hari ini. Kita tunggu saja. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar, ada mantan-mantan presiden dan rival-rival dari seorang Prabowo akan hadir. Kabarnya begitu kan ya, kabarnya. Tapi kita tahu bahwa yang namanya politik hari ini kan kita tidak menentu arahnya kemana begitu kan ya, kita tunggu sajalah karena politik kita kan tidak ada yang kemudian masih dinamis ya, soal-soal kayak begituan masih dinamis. Dan saya tidak yakin kok ya di kepemimpinan seorang Prabowo ini hanya dipimpin mereka-mereka begitu. Mungkin mereka-mereka diberikan kesempatan, tapi suatu saat nanti di pertengahan jalan mereka akan ya bisa saja di reshuffle dan sebagainya begitu kan. Coba kita baca ya, ini beritanya. Ini cukup menarik sekali begitu ya. Ketua MPR ya ungkap peran Didit Prabowo dalam dekorasi pelantikan presiden wapres. Ngeri-ngeri sedap ya. Putra Prabowo Subianto, Regowo Hadi Prasetyo, Joyo Hadikusumo atau Didit ya Head Prasetyo ya, Didit Prabowo memantau proses dekorasi pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan peran Didit dalam dekorasi pelantikan presiden dan wakil presiden. Didit kemudian tampak melihat ya dekorasi pelantikan. Sesekali Didit dan Muzani serta pimpinan MPR terlihat berbincang-bincang. Nah,
inilah saya kira desain dari Didit ini sangat luar biasa begitu, termasuk dari timnas itu begitu kan, jersey timnas yang mendesain juga Didit di situ begitu kan ya. Nampaknya orang akan tertuju begitu, 270 juta orang akan tertuju di pelantikan Prabowo Gibran. Ngeri-ngeri sedap ya. Coba kita lihat saja, Gibran jalani gladi bersih di gedung DPR atau MPR. 270 juta penduduk Indonesia nyari satu wapres aja, kenapa dapatnya seperti ini? Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Artinya orang masih membanding-bandingkan antara sosok Gibran dengan Didit Prabowo ini begitu kan ya. Walaupun momen Gibran ini masuk ikut ya gladi bersih di situ, tapi perannya kan ya, yang dibaca itu Didit begitu kan ya. Ya, yang dibaca itu Didit Prabowo begitu kan. Karena yang mendesain semuanya. Artinya apa? Artinya masyarakat tidak terkecoh dengan hal-hal kayak beginian. Nih, yang penting Pak Prabowo-nya, kalau Gibran nggak dilantik pun juga nggak apa-apa. Nggak masalah juga buat bangsa. Masalahnya dari ratusan juta rakyat Indonesia, ada nggak yang punya paman di MK? Ya, gimana begitu? Fufu Fafa ya nggak layak banget ya Gibran mencoreng bangsa Indonesia dan wapres ilegal, hasil paman MK mengobok-ngobok konstitusi. Ya, sampai kapanpun ini Gibran tetap akan dibicarakan. Saya kira pendukung Anies Baswedan masih menerima ya apa yang kemudian dipimpin oleh Prabowo. Karena apa? Karena awalnya pendukung-pendukung Anies Baswedan ini adalah pendukung Prabowo begitu kan ya, di 2014 2019. Artinya tidak ada masalah pendukung Anies Baswedan ya, tidak ada masalah dengan Prabowo. Justru yang menjadi masalah di situ adalah ya Trah Mulyono dan pendukung-pendukung Mulyono begitu kan. Yang dikritik ya pasti ya Anies Baswedan, yang dikritik pasti yang lain dan sebagainya. Coba kita lihat saja kritikan kepada Prabowo hari ini biasa-biasa aja kok begitu kan. Tidak ada yang kemudian kritik sana sini. Walaupun toh pada mau dikritik ya mungkin ya kritiknya tidak begitu parah begitu kan ya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Gibran ini nampaknya ya kita tunggu saja begitu di kepemimpinan itu. Saya masih pesimis karena di 100 hari kepemimpinan dari seorang Prabowo Gibran ini siapa yang bisa bekerja yang begitu maksimal? Apakah seorang Gibran, apakah seorang Prabowo begitu kan ya? Karena kita tahu bahwa Prabowo ini sudah mengangkat menteri-menteri begitu kan di kabinet itu kan agak lucu juga begitu kan. Kenapa orang-orang itu? Kenapa tidak ada lagi selain itu begitu kan? Padahal ya bagaimana lagi, inilah sebuah keputusan dari seorang Prabowo begitu kan. Masyarakat mungkin sebagian tidak terima karena dengan adanya seperti ini dianggap bahwa ini negara ini bukan mainan begitu kan ya, bukan hanya dipimpin oleh orang-orang itu. Mungkin terobosan Prabowo ini ingin melihat begitu kan ya, siapa yang bisa bekerja. Nah, itu yang kita lihat. Seperti misalnya Haikal Hasan, ya wamin-wamin mereka, Abu Janda begitu yang lain. Saya kira siapa yang bisa punya kekuatan untuk bisa bekerja begitu semaksimal mungkin ya. Mungkin Prabowo memberikan kebebasan tapi suatu saat nanti mungkin akan di reshuffle ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.